Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Margareta Katem dari jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang database, bagaimana cara menampilkan tabel yang terdapat di dalam database. Di sini database yang telah saya buat yaitu mengenai kamar kos atau yang saya singkat KKOS. Saya membuat database menggunakan MySQL Query Browser. Namun sebelum kita masuk ke database-nya, terlebih dahulu kita melihat tampilan dari Entity Relationship Diagram atau ERD dari kamar kos. Ini adalah ERD dari kamar kosnya. Di sini ada 4 entitas. Yang pertama ada admin, penghuni, kamar, dan transaksi. Admin terdapat 3 atribut, yaitu username, password, dan nama, di mana username sebagai primary key-nya. Lalu pada entitas penghuni ada ID penghuni sebagai primary key-nya. Lalu pada kamar ada ID kamar sebagai primary key-nya. Dan transaksi, pada transaksi ada ID transaksi sebagai primary key-nya dengan ID penghuni dan ID kamar sebagai kunci tamunya atau foreign key. Di sini admin dia melayani penghuni, lalu penghuni dia memesan kamar, lalu kamar memerlukan transaksi, dan admin mengolah transaksi. Itulah tampilan dari ERD kamar kos. Berikut kita masuk ke bagaimana cara untuk menampilkan database-nya. Kita masuk ke MySQL Query Browser. Di sini kita ketikkan perintah dasarnya yaitu use KKOS karena saya sudah membuat database KKOS-nya. Jadi kita tinggal menggunakannya. Kita ketik use KKOS, maka di sini nanti akan muncul, kita jalankan, kita execute, lalu nanti akan muncul di sini berwarna hitam, artinya database KKOS ini sudah digunakan. Lalu kita mulai ketikkan perintah untuk menampilkannya. Di sini saya menggunakan view dengan query-nya yaitu menampilkan jumlah kamar. Yang pertama menampilkan jumlah kamar. Di sini kita ketikkan query-nya create view kamar select ID kamar, nama kamar, kapasitas, harga dari tabel kamar. Lalu kita execute, kita refresh. Lalu di sini ada tampilannya view kamar. Berarti sudah jadi untuk view kamarnya. Lalu kita jalankan, kita select. Di sini akan muncul ID kamar, nama kamar, kapasitas, dan harga. Ini adalah tampilan dari jumlah kamar, menampilkan jumlah kamar atau menampilkan kamar, tabel kamar tersebut. Lalu berikutnya kita menampilkan jumlah penghuni. Di sini kita ketikkan perintahnya yaitu kita terlebih dahulu membuat tabel view-nya. ID penghuni, nama penghuni, JK, nomor HP, alamat, dan tanggal masuk dari tabel penghuni. Jangan lupa tanda titik koma. Lalu kita execute, kita refresh di sini, maka akan muncul view penghuni. Lalu kita klik double di sini. Di sini lalu kita execute. Di sini ada muncul select from view penghuni, berarti dia akan menampilkan dari view penghuni yang kita sudah buat tadi. Kita execute, maka akan muncul di sini
tabel penghuni, yaitu ada ID penghuni, nama penghuni, JK atau jenis kelamin, nomor HP dan alamat, serta tanggal masuknya. Oke, itu query yang kedua. Lalu query yang ketiga, kita akan menampilkan data transaksi atau tabel transaksinya, yaitu kita ketikkan perintahnya membuat view transaksi. Select transaksi. Dari tabel transaksi ada ID transaksi, ada transaksi, ada ID penghuni, ada nama penghuni, ada ID kamar, ada tanggal bayar, dan ada jumlah uangnya. Di sini saya menggunakan right join, dan order by. Jadi kita ketikkan from dari tabel penghuninya, kita gabungkan tabel transaksi. Kita menggabungkan dari tabel penghuni, kita menggabungkannya ke tabel transaksi. On penghuni, dari tabel penghuni ada ID penghuni sama dengan transaksi, tutup ID penghuni, order by, transaksi, nama penghuni. Lalu kita execute, kita refresh, maka akan muncul view transaksi. Kita select, kita lihat tampilannya. Di sini ada ID transaksi, ID penghuni, nama penghuni, ID kamar, tanggal bayar, dan jumlah uang. Lalu, setelah itu, yang berikutnya kita menampilkan data transaksi penghuni. Jadi, transaksi yang dilakukan oleh penghuni. Di sini kita ketikkan perintahnya, kita buat tabelnya, kita buat view-nya, maksudnya create view transaksi penghuni. Select transaksi, ID transaksi, transaksi, titik, ID penghuni, transaksi, titik, nama penghuni, transaksi.
Oke, kita lanjut. Setelah kita mengetikkan query dari data transaksi penghuninya, kemudian kita coba jalankan, berhasil, maka di sini nanti akan muncul, kita refresh, view transaksi penghuni. Oke, kita select, kita jalankan, maka di sini akan muncul ID transaksi, ID penghuni, nama penghuni, ID kamar, tanggal masuk. Tanggal masuk ini kita ambil dari tabel penghuni, lalu ada tanggal bayar dan jumlah uang. Itu yang query nomor 4, menampilkan data transaksi penghuni. Selanjutnya, nomor 5 ada menampilkan data penghuni berdasarkan jenis kelamin perempuan. Jadi kita tinggal ketikan perintahnya itu select bintang from view penghuni. Kita akan melihat jenis kelamin, di mana jenis kelaminnya perempuan dari view penghuni atau tampilan penghuni. JK sama dengan di sini akan muncul ID penghuni, nama penghuni, JK-nya semua ini perempuan ya. P, nomor HP dan alamat. Oke, yang berikutnya atau yang terakhir menampilkan data transaksi penghuni dengan jumlah uang 1 juta. Oke, di sini ada kesalahan, bukan harga tapi harusnya jumlah uang karena jumlah uang itu terdapat di view transaksi, di dalam view transaksi. Select, kita ketikkan perintahnya itu select distinct. Kenapa kita gunakan kata distinct di sini? Kata distinct di sini digunakan untuk kita menampilkan satu nama dari banyaknya nama. Itu kita bisa menampilkan satu, kalau tidak nanti akan duplikat. Namanya nanti akan jadi duplikat. Ya, seperti itulah akan jadi duplikat. Jadi kita menambahkan kata distinct di sini agar nama penghuninya tidak duplikat atau ganda. From view transaksi, di mana jumlah uang, maaf ini harusnya jumlah uang bukan harga, jumlah uangnya sama dengan 1 juta. Kita execute, maka akan muncul di sini nama Astu, Chris, Eni, dan Tio yang memiliki jumlah uang 1 juta untuk membayar dalam setiap bulannya, membayar 1 juta karena mereka menyewa kamar, kos kamarnya itu dengan harga 1 juta. Oke, inilah query dari tabel kakos yang saya buat, database kakos yang saya buat. Di sini ada query menampilkan jumlah kamar, jumlah penghuni, data transaksi, data transaksi penghuni, data penghuni berdasarkan jenis kelamin perempuan, dan data transaksi penghuni dengan jumlah uang 1 juta. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam praktek yang saya terapkan dalam video kali ini. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.